Nasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tauhid. Bab baru. Coba dibaca. Bos. Diana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari firman ini enggak? Iya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayusriku nama layak luku Syai'an wahum yukhlakun wala yasta'ti'una lahum nasron wala usahum yansurun. Artinya, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiri. Sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Al-A'raf ayat 191-192. Iya. Babu qaulillah ta'ala, bab firman Allah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayusyrikuna, apakah mereka mempersekutukan ma yakhluqu syai'an, dengan apa yang ia tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran, dan mereka tidak mampu memberi pertolongan kepada mereka. Mereka yang pertama berhala-berhala yang disembah tidak dapat memberi pertolongan kepada mereka, para penyembahnya. Wala anfusahum yang turun, dan diri mereka saja mereka tidak mampu untuk menolong. Mereka di sini maksudnya berhala-berhala. Nah, coba diperhatikan kata tanya itu pertama. Ayusyrikuna. Yang bertanya siapa? Allah. Pengertian pertanyaan itu kan mana hakikatnya adalah mencari tahu atas apa yang belum diketahui. Ketahui ini makna hakikat pertanyaan. Di sini Allah bertanya, apa Allah nggak tahu? Allah tak maha tahu. Berarti pertanyaan ini keluar dari makna hakikatnya, gitu. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa pertanyaan itu tidak semuanya itu bermakna mencari tahu. Kadang-kadang pertanyaan itu ditujukan bahwa si penanya itu sudah tahu. Misalnya saya beri contoh. Ya, nah, kamu masih belajar Iqra ya? Kan nanya tuh kan? Saya udah tahu belum? Udah tahu. Nah, jadi itu dicermati. Ya, tidak semua pertanyaan itu bermakna mencari tahu atas apa yang belum diketahui, ya kan? Nah, di sini keluar dari mana hakikatnya? Makna pertanyaan di sini adalah istifham. Istifham itu kan nggak tertanya, kan? Istifham inkar. Pertanyaan yang bersifat mengingkari, taubih, dan mencela. Jadi pertanyaan Allah di sini bersifat mengingkari orang-orang yang mempersekutukan Allah di dalam urusan ibadah dan mencela
mereka. Itu makna pertanyaan di sini. Oke kan? Itu pertama. Kemudian coba diperhatikan lafaz ma la yakhluqu syai'an. Nah di sini kan apa saja. Ma itu nanti kalau dari belajar ilmu nahwu bab isim mausul ini menunjukkan sesuatu yang tidak akal. Apa yang ia tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka diciptakan. Kalau diciptakan namanya apa? Makhluk. Bahasa Arabnya makhluk. Kalau diciptakan. Kalau yang menciptakan khaliq. Khaliq. Akar katanya sama kha, lam dan ini udah belajar ilmu sorof kan? Khalaqo. Ini wajan apa ya? Wajan fa'ala. Fa'ala. Di fi'il madi. Fi'il mudhari'nya Yakhluqu. yakhluqu. Wajan apa ya? Wajan Yaf'ulu. Yaf'ulu. Ini masdarnya. Khalqan. Artinya artinya menciptakan. Kalau wajan isim fa'ilnya wajan fa'ilun jadinya Khaliqun. khaliqun. Maknanya yang titik-titik yang menciptakan disebut khaliq. Wajan isim fa'il, wajan isim maf'ul. Maf'ulun. Makhlukun. Artinya apa ya? Kalau isim fa'il punya kaidah arti yang titik-titik. Kalau isim maf'ul yang di titik-titik. Yang diciptakan. Yang diciptakan. Yang diciptakan itu namanya makhluk. Makhluk itu tidak dapat menciptakan. Khalaqa yakhluqu, menciptakan sesuatu dari yang sebelumnya nggak ada sama sekali. Kalau manusia mengadakan sesuatu, niru nggak? Niru dari yang sebelumnya. Tapi kalau Allah sebelumnya itu tidak ada sama sekali. Kemudian Allah adakan itu. Nah kalau makhluk itu diciptakan, terus bagaimana dia dapat menciptakan sesuatu? Tentu tidak logis, tidak masuk akal. Nah jadi di sini ayat ini Allah membuka akal manusia, ya kan? Mereka aja diciptakan, bagaimana mereka mau menciptakan? Terus kalau mereka tidak dapat menciptakan sesuatu, kenapa kamu sembah gitu? Nah kemudian ini lagi ditegaskan lagi, wala yastati'una lahum nasron. Mereka berhala-berhala yang disembah itu tidak mampu menolong mereka yang menyembah, ya kan? Wala anfusahum yang surun. Nah ini, dan tidak pula untuk diri mereka sendiri dapat menolong. Untuk diri sendiri aja nggak mampu menolong, apalagi nolong orang. Contoh kita perhatikan aja, patung dihinggapi lalat, bisa nggak gusir lalat tuh patung? Nggak bisa kan? Nah itu untuk menolong dirinya sendiri aja tidak bisa, apalagi mau menolong para penyembahnya. Nah, itu maksudnya kan. Nah dari sini kan
kita bisa paham untuk mendatangkan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang maha menciptakan, tidak ada Tuhan selain Allah itu. Kadang-kadang namanya manusia itu ada digoda oleh setan itu kan, muncul pemikiran. Namanya Allah kan gaib, nggak bisa dilihat ya kan, karena kebodohan kita. Misalnya contoh, ini benar nggak sih Allah Tuhan saya? Tuh, godaan setan tuh. Itu buru-buru tuh kalau udah muncul seperti itu. Tapi memang butuh yang namanya belajar supaya mendatangkan keyakinan. Tidak bisa kita mendatangkan keyakinan tanpa ilmu. Misalkan apa yang namanya, di Tanah Abang ada yang namanya oot, ya kan, contoh. Kemudian dilihat memang ada, tahu kan? Yang tadi nggak tahu jadi tahu. Nah setelah tahu mendatangkan keyakinan. Nah itu jadi untuk mendatangkan keyakinan itu butuh ilmu. Oleh karena itu kita jangan bosan-bosan belajar. Rasulullah SAW telah mewajibkan umat muslim dan muslimah belajar sampai mati, ya, sampai mati. Niatin aja belajar itu untuk ibadah. Paham kagak paham, kadang-kadang belajar ada yang nggak paham, ada yang gampang paham, tetapi tetap semangat menuntut ilmu. Walaupun masih baca Iqra ya. Bro, jangan patah semangat. Masih lebih baik belajar baca Iqra. Bahkan ada yang usia udah 40 tahun baru belajar Iqra. Ya, itu. Masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak mau belajar. Nah, jadi dari sini kita paham, kita dapat ambil pelajaran bahwa pencipta itu adalah yang berhak untuk diibadahi, ya kan? Yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Tuhan mereka yang mereka sembah itu adalah lemah, ya kan? Dia nggak bisa berbuat apa-apa, kenapa disembah, kan? Yesus disalib, nggak bisa tolong. Iya, masih biasa. Yesus Nggak bisa buka baju. Yesus nggak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bisa dipahami ya? Coba dibaca ayat berikutnya. Jangan baca Sal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui. Surat Fatir ayat 13 sampai 14.
Jelek banget ya. Wa qawluhu dan firman-Nya Ta'ala walladzina tad'una dan orang-orang yang kamu seru atau sembah min dunihi selainnya, selain Allah maksudnya, ma yamlikuna tidak memiliki apa-apa min qitmir. Qitmir setipis kulit ari. Qitmir itu ini apa namanya? Biji kurma. Tuh. Yang di atas biji kurma. Biji kurma tau kan? Di atasnya, yang di atasnya. Tipis sih. Yang tipis-tipis itu. Qitmir, ya kan? Kayak rambutan. Hah? Kayak biji rambutan gitu. Kulitnya, Kulitnya. Iya. kulit biji. Nggak tahu Kulit gue. biji Aku nggak rambutan. doyan. Rambutan ya. In tad'uhum jika kamu menyembah mereka. Mereka sini maksudnya siapa? Berhala. La yasma'u du'akum. Mereka berhala itu tidak dapat mendengar doamu. Walau sami'u, sekiranya mereka dapat mendengar, mastajabu lakum, maka mereka tidak dapat mengabulkanmu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat yakfuruna, mereka mengingkari bisyirkikum, persekutuanmu. Allahu Akbar. Ya, ini apa namanya? Tumpah. Ya, namanya juga. Wala yunabbiuka mislu khabir. Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu mislu khabir, seperti Allah yang maha teliti, khabir. Nah, ini waladzina tad'una min duni, dan orang yang kamu sembah min duni selain Allah, yakni para malaikat. Ada yang nyembah malaikat, Anbiya dan para nabi, mbah karena nabi seperti itu Yesus, Walasnam dan patung-patung, Wiriha dan lainnya. Ah, ini la yasma'una du'akum. Jika kamu menyembah mereka, la yasma'u du'akum, mereka tidak dapat mendengar doamu karena mereka benar-benar mati. Nah, itu. Malaikat dan malaikat itu masyguluna, disibukkan bima khuliqulahu, dengan apa yang mereka diciptakan untuknya. Para malaikat sibuk untuk mentaati Allah, mentaati perintah-perintah Allah. Nah, mereka tidak mendapat mendengar doamu. Walau sami'u, dan sekiranya mereka dapat mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak dapat mengabulkan doamu. Ya kan? Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka sini siapa? Para berhala yang mereka sembah. Yakfuruna bisyirkikum, mengingkari persekutuan mereka, yakni berlepas diri dari orang-orang yang mempersekutukannya, yang menyembah, berlepas diri. Itu nanti kan di akhirat orang-orang yang dijadikan pengikut dimintai pertolongan,
Itu kan. Saya kan seorang pemimpin aja contoh. Pemimpin yang zalim. Banyak kan pengikutnya ya. Nanti pengikutnya minta pertolongan sama pemimpin itu. Nggak bisa nolong. Saya nggak bisa nolong. Udah kita sama-sama aja. Masing-masing. Nanti juga setan begitu sama. Setan, kita tahu kan setan kerjanya menyesatkan manusia ya kan. Jahat nggak mau disalahin, gitu, nggak mau disalahin. Bahasa kitanya begini, godain manusia mau nggak tugas gue, gitu kan baratnya. Salah lu, jadi ngapain ngikut-ngikut? Tapi suruh ngikut itu begitu logikanya. Nah ini nanti berhala-berhala yang disembah itu begitu berlepas diri. Ya berlepas diri lah, karena kalau tidak berlepas diri ya diazab sama Allah. Siapa yang bisa mengelak azab Allah? Fir'aun aja diazab menganggap diri sebagai Tuhan. Itu kan diabadikan jasad Fir'aun untuk contoh. Nih, lihat nasib orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Nah, kemudian wala yunabbiuka, tidak ada yang dapat memberikan kabar kepadamu mislu khabir, seperti Allah yang maha teliti. Nah, kita bersyukur dianugerahi nikmat Islam sehingga kita bisa belajar Al-Quran. Kemudian kita bisa tahu rahasia kehidupan baik di dunia atau akhirat. Coba kalau kita nggak tersentuh dengan Al-Quran, akal yang jadi Tuhan, ya kan? Kalau pinter, kalau kagak, jadi pengikut orang-orang yang sesat. Ya orang-orang bodoh. Misalkan kita hidup di zaman Nabi Musa, kira-kira dia jadi ikut Nabi Musa atau jadi pengikut Korun? Tuh, yang banyak uang. Korun duit. Sesat. Tuh ya kan? Belum tentu kita jadi pengikut Nabi Musa, atau sekarang misalnya kita jadi di zaman Nabi Muhammad, musuh-musuh Nabi Muhammad, paman-paman itu orang kaya itu, Abu Jahal, Abu Lahab, orang terpandang, ya kan? Enak ya hidup di zaman Nabi. Iya kalau gunakan akal dan pikiran. Kalau nggak gunakan akal dan pikiran jadi pengikut siapa? Ya baru kita aja nih, nggak usah jauh-jauh deh tuh. Milu baru dikasih uang cepet 200, udah mau ikut. Nanti di akhir zaman Dajjal menguasai logistik, menguasai dunia. Logistik itu dikuasai dunia, sedunia. Kelaparan dunia. Nanti Dajjal tawarkan, kamu jadi pengikut aku, selamat dunia, nggak disiksa. Pokoknya logistik ya dipenuhi. Tapi kalau nggak jadi pengikut Dajjal, disiksa, dimatiin, ya kan? Ada seorang pemuda jadi contoh, nggak mau dia jadi pengikutnya, digaji, dibelah. Iya bener, dibelah dua, dihidupin lagi, dawat lagi, suruh jadi pengikutnya, nggak mau lagi, dilempar sejauh mata memandang. Ya kan? Kira-kira jadi pengikut siapa ya? Tuh. Jadi kita bisa ambil pelajaran. Pentingnya kita menguatkan iman supaya jangan mudah tergoyah dengan kenikmatan dunia, ya kan? Iya. Berarti tergantung iman kan? Iya.
Kalau Dajjal masuk tergantung iman gitu. Kalau yang iman-imannya tipis-tipis, setipis apa? Jadi pengikutnya. Nah, jadi dari hadis ini berhala-berhala yang disembah oleh mereka tidak dapat mendengar, tidak dapat mengabulkan doa, dan mereka nanti di akhirat akan mengingkari para penyembahnya itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya, kita perkuat tauhid. Apa? Iya nggak mau tanggung jawab patung-patung di ngatain mulu. Iya, nanti semua pada mengingkari itu. Patung nggak nyuruh di sini. Coba dibaca ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma uhudi wa yauma uhudi wa kustirat wa iyatu faqala kaifa yuflihu qaumin syajju nabiyahum manazalat laisa laka minal amri sayun. Pada waktu peperangan Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka di bagian kepala dan gigi taringnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Lalu turunlah ayat, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Surat Al-Imran ayat 128. Ya. Hafiz Sahih, dan di dalam kitab As-Sahih, maksudnya Sahih Bukhari, An Anasin, dari jalan Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, kalau dia berkata, syudda Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, pada hari Uhud, maksudnya pada perang Uhud. Wakusirat rabaiyatuhu, dan dipatahkan, maksudnya giginya patah, gigi robaiyah itu gigi antara gigi seri dan gigi taring. Maka lalu Anas berkata, kaifa yuflahu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana akan dimenangkan satu kaum yang syajju, mereka melukai nabiyahum, nabi mereka. Panazalat, lalu turun ayat, laisa laka minal amri syai', tidak ada bagimu minal amri, dari urusan itu, syai'un, sedikit pun. Surat Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat 28. Uhud nama apa ini? Nama gunung. Syuddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Nabi terluka pada perang Uhud. Coba diperhatikan, Nabi terluka. Kemudian giginya patah. Nih buat orang-orang yang suka belajar ilmu tekbal. Ilmu kebal.
nabinya aja nggak apa terluka ketika perang. Nggak ada tuh nabi ngajarin kayak begituan, ya kan? Kata orang dari kiai banyak dukun berkedok ya, kiai ilmu setan itu bukan ilmu dari nabi. Nabi nggak ngajarin kayak gitu. Ini dalilnya. Berarti Habib Bahar tat. Hah? Habib Bahar sesat dong. Tuh lalang. Dia ngambil contoh dari siapa? Kurang tahu. Ya, makanya tanya dong sama Abdar. Yang dia apa? Muridnya. Mana kebang? Muridnya diajarin kebal. Ya ini contohnya. Iya berarti maksudnya. Enggak ada. Ya nggak ada ikutin contoh. Iya, berarti dia syirik termasuk syirik. Hah? Ya nggak ikutin contoh Nabi, bukan masalah apa syirik bisa jadi nanti mengarah kepada kesyirikan. Iya. Ya jelas Nabi nggak ngajarin kayak begitu-gituan. Ya ini buktinya Nabi terluka, Iya. patah lagi gini. Sekarang para sahabat aja kalau perang pada pengen minta mati. Kayak Khalid bin Walid pengen mati di medan perang, nggak mati-mati. Perangnya berkali-kali, 5 perang Khalid bin Walid. Dan Allah takdirkan dia mati dalam keadaan sakit di tempat tidur. Kalau pakai ilmu tekbal, ya bagaimana mati syahid? Orang perang pada nyari mati syahid supaya dosa-dosanya terhapus langsung masuk surga, kecuali kalau ada utang. Hati-hati ya, ini tentang masalah utang. Dan nggak remeh masalah utang. Orang yang mati syahid aja tertahan masuk surga gara-gara utang. Ya. Utang harus dicatat. Supaya kalau kita meninggal, apa namanya, keluarga bisa mengusahakan insya Allah kan untuk melunasi hutang. Nah kemudian dari sini juga bisa kita ambil pelajaran, gitu kan? Batalnya itu apa namanya, kesyirikan orang-orang yang menyembah para wali-wali, para orang-orang soleh, yaitu dari mereka yang menjadi para penyembah kuburan, minta kepada wali-wali katanya. Ini jadi dalil. Nabi sendiri aja ini masih hidup, nggak bisa nolong dirinya. Yang dilindungi Allah ya. Yang dilindungi Allah tuh Iya, nah. nggak bisa menolak bahaya gitu kan. Ini jadi dalil. Kemudian Anas berkata, kaifa yuflahu qaumun syaddu nabiyaum, bagaimana akan dimenangkan satu kaum yang syaddu, mereka telah melukai nabiyahum, nabi mereka. Jadi maksudnya ini perkataan putus asa. Ya namanya perang biasanya kan, kalau pemimpinnya udah luka atau ditaklukkan, don jadinya apa namanya, prajurit. Nah, jadi turun ayat setelah itu, laisa laka minal amri syai', tidak ada bagimu dari urusan itu sedikit pun. Maksudnya jangan putus asa, ya kan? Allah yang memenangkan dan apa namanya, mengalahkan. Terus saja berjuang. Masalah menang atau kalah urusan Allah itu deh, ya kan? Yang penting kita jangan putus asa, sabar dalam berjuang di jalan Allah, ya kan?
kadang berjuang di jalan Allah kan juga ibadah kan. Nah kayak si bosnya jadi apa namanya, pemimpinnya Iskamba ya, perjuangan yang ngurusin Sabar. Iskamba Tsunami. kayak kenapa ya? Kena tsunami Pak. Tsunami. Ya namanya perjuangan ya kan? Ada Goyang. ya itu cobaan cobaan demi cobaan itu hakikatnya sebenarnya mengerti itu hikmah dari musibah yang kita hadapi itu hakikatnya akan menguatkan hati yang tadinya jiwanya lemah, nggak apa namanya nggak kuat menghadapi kesulitan hidup, ya kan? Nggak kuat menghadapi kesulitan hidup, kemudian diberi ujian sama Allah, kaget. Nah itu perlu diingat, Allah kasih ujian gitu, kemudian kita bersabar, itu hakikatnya akan menguatkan hati. Sehingga yang tadi kita jiwanya lemah menjadi kuat. Begitulah cara Allah mendidik hamba menuju kepada kesempurnaan. Gitu. Rob yang mendidik makna, ya maknanya itu mendidik. Maksudnya mendidik kepada kesempurnaan. Cara Allah memberi ujian kepada hamba. Misalkan contoh, orang ini kurang sabar atau pemarah, contoh. Terus dikasih ujian sama Allah, apa namanya, hal yang membuat dia marah, sampai dia itu bisa mengatasi dengan baik, itu kan, hal-hal yang membuat dia marah. Itu cara Allah. Nah setelah dia lulus, naik level 1 misalkan. Nah Allah mau terus sampai kita mati itu, nanti dikasih level 2, kasih ujian lagi, belum lulus, ya udah di situ aja, nanti dikasih lagi tuh, kayak gitu, sampai dia lulus, naik level 2. Terus begitu sampai kita masih diuji dengan level 1 terus tuh. Iya dong, alias kagak naik kelas. Ya, lulus nggak naik kelas kan? Iya. Kayak gitu. Ganti guru nggak naik lagi. Sampai dia lulus. Gitu, itu cara Allah. Jadi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita dengan ujian itu akan tertutup, akan menjadi kuat. Itu perlu disadari hikmah dari itu semua. Ambil baiknya itu dari setiap musibah yang kita pandang yang buruk banyak. Ya sekarang kita bicara fitrah manusia. Siapa yang mau dikasih musibah? Agak ada. Tapi ini kehidupan ya seperti itu, ya kan? Nanti kalau mau senang terus di surga adanya. Kalau masuk. Ya, ya mudah-mudahan kita pakai berjuang, ya kan? Ya, bisa dipahami ya. Baca. Wah, lanjutan. Iya. Wah, banyak. Allahumma Allahumma an fulanan wa fulana ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamdu. Ya Allah, ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan.
yaitu sesuai beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sesudah itu Allah pun menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Al-Imran 128. Iya. Ini sebenarnya ada apa namanya? Ada kalimat lagi sebelum itu kan. Wafihi, dan di dalamnya, di dalam kitab Sahih maksudnya Syuhuri, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila mengangkat kepalanya dari ruku', fi raqatil akhirati minal fajri, dari rakaat terakhir dari sholat fajar, sholat subuh. Jadi Nabi bersabda, apabila mengangkat kepala, maksudnya bangkit dari ruku yang terakhir dari sholat subuh, berarti rakaat kedua. Nabi membaca, maksudnya berdoa nih, Allahumma an fulanan wa fulanan. Ini nama doa apa ini? Doaku kunut. Allahumma ya Allah, il'an, laknatlah fulanan si fulan. Dia si laki-laki, kalau fulana dia perempuan, fulan, dan si fulan. Ba'dama yakul, setelah Nabi membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Habis itu Nabi baca Allahumma an fulanan wa fulana. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai', tidak ada bagimu dari urusan itu syai'un, sedikit pun. Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat ini Nabi menggodain siapa ini kan? Ini riwayat lain itu ada disebutkan, yad'u ala Safwan bin Umayyah, Nabi mendoakan keburukan. Keburukannya apa tadi di sini? Nah, mendoakan keburukan kepada Safwan bin Umayyah, wa Suhail ibni Amr, wal Harith ibni Hisham. Itu ada 3 orang yang didoakan laknat. Panazalat, lalu turun ayat, laisa laka minal amri syai', tidak ada bagimu dari urusan itu sedikit pun. Nah, maksudnya begini, sekalipun Nabi jadi ijabah doanya itu kan, Nabi kan mendoakan laknat itu apa man? Dijauhkan rahmat, dijauhkan dari rahmat Allah. Sekalipun Nabi berdoa seperti itu, tetap yang punya hak prerogatif Allah. Nabi berharap Abu Thalib masuk Islam, tapi Allah tidak berkehendak, tidak berkenan, gitu kan. Nah, tugas kita apa ya? Tugas kita ya udah sebatas kita berdoa, ya kan? Masalah dikabulkannya seperti apa itu bukan urusan kita, ya kan. Urusan Allah. Nah, kemudian di akhir, jadi ini Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr,
Al Haris bin Hisham, pemimpin kaum musyrikin pada perang Uhud. Gitu. Ya Nabi terluka, itu Nabi terluka kemudian mendoakanlah laknat. Gitu. Tapi tiga orang ini yang didoakan nama Nabi laknat, Allah berkehendak lain. Mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Jadi nggak dilakukan Iya, mereka masuk Islam dan bagus keislaman mereka. Dari sini kita bisa ambil pelajaran ya. Jangan gampang vonis orang. Oh, keren. Tuh. Padahal doa Nabi biar dilaknat ya. Iya, Tapi Allah berkehendak lain. Nah dari sini juga bisa kita ambil pelajaran batalnya bergantung kepada para wali-wali dan orang soleh itu yang para penyembah kubur untuk meminta apa namanya menunaikan keinginan mereka untuk apa namanya itu melampangkan kesulitan mereka. Nabi sendiri aja nih yang menjadi kekasih Allah dikasih kesulitan tidak berpuasa apa tuh apa lagi yang udah mati ya kan. Nah dari sini juga ada tambahan tentang masalah hukum ya fikih. Nabi membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu dengan jahar. Ya kan? Baca gak Rabbana walakal hamdu? Baca ini dalil itu. Bukan hanya sami Allahu liman hamidah. Mak, sholat sendiri. Jadi imam sendiri, jadi makmum sendiri. Baca sami Allahu liman hamidah juga baca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ya. Bisa dipahami ya. Satu lagi nih terakhir. Jadi kalau terakhir anak-anak sekolah pada senang mau pulang. Lanjut. Ya masyaallah. Wa anza apa sih? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, diriwayatkan pula dalam Sahih Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Ia berkata, ketika diturunkan kepada Rasulullah ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wa anjir asirotaka al-aqrabin. Berdirilah beliau dan bersabda, ya mak, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Asy'ara. Asy'ara 214. Berdirilah beliau dan bersabda, ya maksaro Quraisyin istaru anfusakum la ugniya ankum minallahi say'an ya abbasu bena abdil mutalibi la ugni anka minallahi say'an ya Sofiyah. ya Sofiyah ammata Rasulillah la ugni anka minallahi say'an ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu salini min mali masiti
La ugni anki minallahi say'an. Wahai segenap kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sedikitpun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sedikitpun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Sofia bibi Rasulullah, sedikitpun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Dan wahai Fatimah dari putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku. Sedikitpun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Kandungan bab ini tafsir kedua ayat tersebut. Udah. Semangat ya. Udah. Udah gitu aja. Jangan ngantuk berarti Jangan kan ngantuk. semangat. Semangat. Wafihi dan di dalamnya, maksudnya di dalam kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sama golong lebihnya kalau dia berkata, lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berdiri, hina anzalallahu alaihi, ketika Allah menurunkan ayat kepadanya, yakni ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada asyirah, kerabatmu yang terdekat. Faqala lalu Nabi bersabda, ya ma'syar Quraisy, wahai kaum Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau katanya semisalnya, ishtaru anfusakum, bebaskanlah diri kalian, la uni ankum minallahi syai'an, aku tidak berguna atau tidak bermanfaat darimu minallahi syai'an, dari Allah syai'an sedikit pun. Maksudnya aku tidak berguna untuk kalian dari azab Allah syai'an sedikit pun. Maksudnya tidak dapat menolong kalian dari azab Allah. Nabi ngomong sama siapa? Sama karib kerabat. Sama Bani Familia Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Ini siapa nih? Pamannya Nabi. La uniya anta minallahi syai'an. Aku tidak berguna untukmu dari Allah, maksudnya dari azab Allah sedikit pun syai'an. Ya Sofiyah, wahai Sofiyah, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'an. Aku tidak berguna untukmu dari azab Allah sedikit pun. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah binti Muhammad, salini, mintalah kepadaku min mali dari hartaku, masyikti, apa yang kau mau. La ugniya anki minallahi syai'an, aku tidak berguna untukmu dari azab Allah sedikit pun. Bukankah Nabi bisa memberi syafaat? Nabi ngomong gini, kerabatnya aja Nabi nggak bisa tolong dari azab Allah. Nah, yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah adalah iman dan amal soleh. Baru Nabi bisa memberi syafaat kepada mereka lantaran ada iman dan amal soleh. Itu bukannya nggak serta-merta Islam gampang nanti mulai Islam itu masuk surga. Iya, yang masuk surga itu yang tidak menyekutukan Allah. Yang di sini tegas kan, kerabat-kerabatnya aja Nabi nggak bisa tolong, apalagi orang
orang lain. Fatimah anaknya sendiri. Nggak bisa toh, tolong. Nah dari sini, dari ayat ini ada bantahan atas orang-orang yang menyembah para nabi, orang-orang soleh yang mereka bergantung kepada makhluk dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Allati la yaqdiru 'alaiha illallah, yang ia tidak mampu atasnya selain Allah. Kita disuruh bergantung kepada Allah saja, Allahus Samad. Jangan bergantung kepada makhluk. Karena makhluk itu juga semua bergantung kepada Allah. Langsung aja kita tuju kepada Allah. Selain Allah semuanya fakir. Fakir artinya apa? Butuh. Maka orang yang nggak pernah merasa cukup di dunia ini adalah orang fakir. Walaupun pada zahirnya dia itu adalah banyak uang. Tapi kadang nggak merasa cukup dengan uang, itulah hakikat orang fakir. Karena dia selalu butuh. Allah kan, Nabi kita kan ajarkan qanaah, menerima atas pemberian yang sedikit. Supaya apa ya? Supaya kita benar-benar yang seperti yang disyaratkan sama Nabi itu, al-ghina ghina nafsi. Kekayaan itu adalah kelapangan hati. Tuh, ya kan? Itulah hakikat orang kaya. Orang kaya, kalau dohiran kita lihat orang kaya, kira-kira banyak butuhnya apa banyak apa yang namanya tidak butuhnya? Banyak butuhnya. Hah? Banyak butuh. Banyak? Butuh nih. Salah. Kalau Buya Hamka katakan orang kaya itu adalah orang-orang yang tidak banyak membutuhkan. Masa lebih, masa cukup ya. Iya. Karena dia merasa punya uang banyak tuh, dia bagi-bagikan itu harta. Nggak banyak dia membutuhkan. Tangga. Allah mah kaya gak? Ya. Kaya. Membutuhkan sesuatu gak? Enggak. Itu hakikat orang kaya begitu. Kalau kita pikir kurang dalam hidup ini ya, memang serba kurang. Kenapa? Karena manusia punya hawa nafsu, pengen ini dan pengen itu. Nah, untuk menekan terlalu jauh, larut gitu, karena setan bisa masuk ke situ. Kita berpikir serba kurang. Akibatnya apa? Jauh dari rasa syukur. Kalau tidak bersyukur, kalau bersyukur, la in syakartum, katakan, jika kalian bersyukur, la azidanakum, ya kan, maka akan aku tambah. Wala in kafartum, dan jika kalian ingkar, kufur, nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, ya kan? Itu. Jadi kembali lagi ke pembahasan, jangan kita bergantung kepada makhluk, karena makhluk itu juga butuh Allah, tidak? Lalu karena manusia yang lemah itu, dia berbuat berdasarkan kemampuannya, dan takdir-takdir kehidupan bagi makhluk itu ada di tangan Allah. Apakah dia jadi orang yang bahagia? Apakah dia menjadi orang yang sengsara? Itu semua takdir Allah yang perlu kita imani, ya kan? Nah, terus kita jangan pernah sekali-kali menolak takdir Allah. Kita terima. Dan kita perlu yakini bahwa takdir Allah buat orang-orang mukmin semuanya baik. Gak ada yang gak baik.
sekalipun zahirnya kita misalkan mendapat musibah, kelihatan zahirnya itu tidak baik. Tapi itu Nabi sendiri yang ngomong. Kayak bunyi. Iya, iya. Siap. Nah, kemudian Nabi kasih jalan. Apa namanya kebaikan itu? Nah, itu muji kalau dikasih kesusahan, dia sabar. Ya, itu aja jalannya. Kalau kasih susah sabar, nggak ada lagi jalannya. Kalau senang, syukur. Kira-kira lebih susah mana? Lebih susah syukur apa sabar ya? Sabar. Lebih susah sabar. Lebih susah syukur. Kalau syukur Ada tadi di Al-Quran. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur. Kalau orang lagi susah, gampang ingat Allah. kalau lagi senang, Kalau senang lupa sama Allah. insya Allah enggak. Tuh, ya kan? Insya Allah enggak. Kalau lagi senang, Mana lupa? biasa. Lupa dia. Lupa. Biasanya begitu orang. Makanya kita kalau dikasih senang, ya udah biasa aja. Slow. Itu hal yang biasa. Memang inilah kehidupan. Ada dikasih senang. Kalau dikasih susah, ya udah biasa aja. Sama begini. Kalau ada kehidupan, apa ya? Berputar. Kalau terlalu macet, Pak, gimana? Jadi kita biar dikasih musibah harus berprasangka bagus aja. Iya, itu. Insya Allah. Supaya hati kita itu lapang. Itu kan yang dijadikan sama Nabi. Al-ghina ghina nafsi. Kekayaan itu adalah kelapangan hati. Artinya begini, ini kita cermati ya. Kita tahu kan dalam hidup ada susah, ada senang. Nabi kasih isyarat, kamu harus jadi orang kaya, yang kaya hati. Kalau senang sih semua orang gak usah belajar, semua orang juga bisa. Anak kecil aja. Anak kecil juga bisa, gitu kan? Anak kecil juga bisa. Nah, susah. Nabi kasih syarat. Kamu dalam keadaan susah, hatiku kamu mesti lapang. Itu yang berat itu. Hah? Caranya itu. Bagaimana caranya? Caranya supaya lapang gimana? Itu Nabi kasih itu. Hadis tadi saya bacakan itu kan. Nah, semua takdir Allah tuh baik semua buat orang mukmin. Kalau kasih susah sabar, nggak ada jalan lain. Nggak sabar tetap begitu juga tuh, malah besar. Nah, jadi artinya yang perlu kita pelajari ilmu sabar dan ilmu syukur. Kadang-kadang orang nggak tahu. Sabar gimana tuh? Ya itu dia, makanya saya bilang yang perlu dipelajari ilmu sabarnya, Mana itu? ilmu syukur. Terus mana? Nah, sabar itu kan secara makna bahasa al-imsaku fi dayyik. Menahan diri dalam Sempitan. kesempitan. Nah, itu perlu disadari dulu. Imsaku video Ada begini. Iya. Jadi ketika dikasih susah, kita sedang ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sempit. sempit. Tapi kita disuruh lapang sama Nabi. Bagaimana caranya? Ya ikhlas. Kita kan disuruh beriman sama takdir Allah. Allah. Takdir Allah terima. Jadi ada ilmu ilmiah ini kan. Jadi saya bisa pernah cerita itu. Pernah dikasih apa ya, tetes mata. Oten. Kan perih kan? Aduh perih banget nih. Kemudian teman saya bilang diterima rasa sakit itu, maka rasa sakitnya akan reda. Ya udah terima aja, bener. Diem aja kan. Jadi terima, apa namanya? Ikhlas. Coba kalau kita lawan, tambah sakit. Habis itu kan kehidupan. Ketika kita dikasih susah, terima, ini datangnya dari Allah. Ini ujian buat kita dari Allah, jangan kamu tolak.
Kebaikan kita kan ada? Berontak. Berontak. Kalau berontak makin Iya makin jadi, makin sesak ini apa namanya? Ini berontaknya kenapa kalau dimintain gitu? Iya, malah dada malah terasa sempit kan kalau kayak begitu ya kan. Arti kita terima dulu itu takdir Allah. Kemudian kita cari solusi bukan jangan apa namanya? Jangan seolah-olah nanti menolak takdir Allah itu. Gitu. Kalau kita menolak takdir Allah, maka akan terasa sakit itu. Susahnya tambah susah. Hatinya tidak pernah lapang. Orang sabar itu adalah orang yang lapang dadanya. Ya itulah jalan untuk sahabat. Mau lintasannya begitu. emang kalau makin kita nggak terima waduh makin gelisah berat kayaknya. Iya. Lelah hati, lelah badan. Diterima, ya kan? Semua takdir Allah baik. Mesti ada hikmahnya yang kita nggak tahu, maka kita penting berprasangka baik kepada Allah. Itu. Ya Allah, doa. Tapi karena aku seorang penyabar. Ada kasih ujian sama Allah. Ya Allah, ini ujian apa lagi? Ya Allah. Nanti belum lulus ajar lagi. Justru jalan untuk menjadi orang sahabat itu dikasih ujian. Artinya apa? Ini orang nggak ngerti apa yang didoakan. Lalu Nah, kalau kita sabar, menguatkan kesabaran, Allah juga akan menguatkan hati kita. Bukan berarti Allah mendiamkan begitu aja. Kalau kasih pertolongan, sesungguhnya pertolongan Allah amatlah dekat. Tuh. Ya, jadi kita Allah itu waktu berjalan dengan banyak yang belajar itu lama-lama kan tahu juga, ya kan. Tapi yang paling terpenting itu ilmu, walaupun hanya sedikit yang kita pelajari, diamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Islam akan berasa dalam diri kita, dalam kehidupan kita, jika ilmu Islam itu diamalkan, itu ya, sedikit kita amalkan dan sudah kita pelajari. Jadi kembali kepada kesimpulan ini. Jadi tadi saya katakan batalnya bagi mereka para penyembah nabi, orang-orang soleh yang mereka bergantung kepada makhluk di dalam menunaikan kebutuhan mereka yang ia tidak mampu atasnya selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kita cukupkan ya sampai sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.